Oke. Di sini saya akan menjelaskan program Python mengenai medan listrik E terhadap curl dan apa hubungannya dengan antena dipoleh. Di sini kami menggunakan import SIMPy ASP, import NumPy ASNP, di mana fungsi dari SIMPy ini untuk melakukan manipulasi simbolik atau menghitung secara simbolik, sedangkan untuk NumPy ini untuk menghitung secara numerik. Kemudian kita definisikan simbol-simbol berikut seperti X, Y, Z sama dengan SIMPy symbols X, Y, Z. Kemudian karena kita ingin menghitung pada medan listrik E, itu kita definisikan EX, EY, EZ. Yang ini sama dengan SP cos Y, SP sin X, dan yang terakhir 0. Kemudian karena kita sudah melampirkan SIMPy, kita menghitung secara simbolik, yakni simbolik yaitu kur X sama dengan SP div EZ, Y dikurang SP div EY, Z. Kemudian kur Y SP div EX, Z dikurang SP div EZ, Y. Kemudian kur Z-nya SP div EY, X dikurang SP div EX, Y. Yang mana div ini memiliki fungsi yaitu untuk mengambil turunan parsial dari suatu fungsi. Kemudian kami dapati hasilnya yaitu kami printkan hasilnya itu I tambah J tambah K dengan format kur Y, kur Z. Dengan hasil di sini yang dapat kita lihat hasil faktorialnya 0 atau I topinya itu 0, J topinya itu 0, dan sinnya itu dan Z-nya itu sin Y ditambah cos X seperti penjelasan materi di awal tadi, yang mana memiliki sifat eh, X itu memiliki sifat irasional karena dia 0, dia juga memiliki irasional karena dia 0 juga, kemudian Z-nya itu rasional karena ada nilai sin Y ditambah cos X. Oke, baik. Di sini kami akan mencoba menampilkan perhitungan tadi pada format 3D yang bisa kita dapatkan hasilnya dalam bentuk visualisasi 3D. Di sini kita mengambil contoh yaitu ketika kita ingin mengetahui rotasi ataupun curl dari titik 1, 2, 3, di mana X-nya itu 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Di sini kami menambahkan result. Kemudian kami substitusikan nilai curl X itu sesuai dengan titik tadi 1, 2, dan 3. Curl Y pun sama dan curl Z-nya pun sama. Kemudian kita print hasilnya. Jadi nanti eh, hasilnya itu akan ditampilkan sesuai dengan format ini, yang dimana ini merupakan nilai dari curl X, C ini merupakan nilai dari curl Y, dan K ini merupakan nilai dari curl Z. Kemudian kita visualisasikan menggunakan import plotly graph object atau bisa disebut Go. Di sini membuat grid 3D-nya terlebih dahulu. Ini kita masukkan variabel ya. Kita sebut saja variabel X0 ya. X0, Y0, dan juga Z0. Kemudian kita buat range ya, di mana memilih dari -3 sampai 3 dengan jumlah titik sebanyak 7 di masing-masing variabel, yaitu X, Y, dan Z-nya. Kemudian kita masukkan rumus tadi dari EX
EY dan EZ-nya sesuai rumus yang di soal tadi, di mana medan listriknya tersebut bernilai cos Y, sin X, 0. Jadi kita eh, definisikan sebagai EX-nya itu sebagai cos Y. Di sini kita mintakan NAMPI untuk menampilkan visualisasinya. Kemudian E-nya itu ada sin X dan EZ-nya itu adalah 0. Kemudian kita eh, menormalisasikan panjang vektornya dengan magnitudonya, di mana kita menggunakan persamaan kuadrat di sini untuk menampilkan visualisasi dalam bentuk 3D-nya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat vektornya. Di sini terdapat perintahnya dan kemudian kita masukkan variabelnya, di mana X itu sebagai X0, Y itu sebagai Y0, dan Z itu sebagai Z0. Kita masukkan di sini UVW-nya itu sesuai dengan EX, EZ, dan maaf ini ada kesalahannya, harusnya EY dan EZ. Untuk warnanya sendiri adalah viridis dan set nya itu 0,2. Untuk menampilkan plot interaktifnya kita menggunakan fig.show. Ini coba kita runnya. Bentar. Nah, udah keluar nih visualisasi 3D-nya. eh Coba kita lihat hasilnya dulu terlebih dahulu di pattern-nya. Di sini hasilnya sama ya, sesuai dengan perhitungan awal tadi, ya, di mana I-nya itu adalah irasional yang berangka 0 dan J-nya pun sama irasional. Kemudian K-nya ini rotasional karena memiliki nilai cos 1 plus sin 2. Kita coba lihat visualisasinya terlebih dahulu. Tadi kita akan mengambil titik 1, 2, dan 3 ya, di mana X-nya ini adalah 1, kita cari 1 ya. Nah, X-nya 1, kemudian Y-nya 2, nah, dan Z-nya pun 3. Di sini kita bisa lihat arahnya, teman-teman. Arahnya berputar terhadap sumbu Z. Nah, tadi. Nah, ini arahnya, teman-teman. Dia berputar terhadap sumbu Z searah dengan mana nih? Nah, dari visualisasi ini kita dapat mengetahui gitu, di mana curve ini dapat digunakan sebagai uh, acuan, di mana kita ketika kita ingin mengetahui perputaran dari medan vektor yang dihasilkan dari medan listrik yang dipancarkan oleh antena dipol. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.